Welcome to my channel. Baiklah, selamat datang teman-teman di channel kita. Di sini kita akan membagikan tutorial bagaimana menggunakan Microsoft Office. Dan tentunya jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan. Jadi ini adalah beberapa macam Microsoft Office. Jadi Microsoft Office ini adalah perangkat lunak yang dijalankan suatu komputer atau laptop ya teman-teman. Jadi Microsoft Office ini ada beberapa macam. Kalau nggak salah ada 12, tapi kita di sini hanya bahas 4 macam aja ya teman-teman. Yang sering kita gunain di keseharian ataupun di sekolah, ataupun di pekerjaan, ataupun dalam kita membangun bisnis. Jadi yang pertama itu ada Microsoft Word, yang kedua ada Microsoft Excel, yang ketiga ada Microsoft PowerPoint, yang keempat ada Microsoft Access. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Jadi yang pertama Microsoft Word itu merupakan perangkat lunak atau program pengolah kata. Jadi Microsoft Word ini sangat berguna dalam keseharian maupun biasanya ini sering digunakan untuk mengolah dokumen, misalnya surat menyurat atau kertas kerja atau buat kartu nama, jurnal dan lain-lainnya. Jadi kita di Microsoft Word ini bisa kita gunakan untuk mengedit dalam membuat tugas ataupun dalam bisnis ataupun dalam membuat eh, dalam dunia pendidikan itu kan banyak itu buat-buat surat, buat-buat laporan seperti itu. Jadi kita menggunakan Word ya teman-teman untuk mengeditnya karena di sini adalah tentang ya mengedit kata atau huruf-huruf. Yang selanjutnya, yang kedua itu Microsoft Excel. Jadi, Microsoft Excel ini program pengolah angka ini dilengkapi fitur kalkulasi dan pembuatan grafik sesuai dengan strategi marketing Microsoft. Microsoft Excel ini sering digunakan dalam menghitung uang. Jadi Microsoft Excel ini kita dimanjakan dengan kalkulator otomatis yang tentunya di sana ada rumus-rumus yang perlu kita ketahui dan kita pahami. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk mengedit, mengurutkan, menganalisis, atau membuat grafik dalam suatu keuangan ya. Jadi kita bisa membandingkan dengan grafik. Kita bisa membuat catatan keuangan dengan mudah dan otomatis tentunya tidak menghitung secara manual lagi atau pinjam meminjaman, penjualan. Kita bisa melakukan lebih mudah menganalisis untuk harga, perhitungan, ataupun segala sektor bisnis. Jadi ini sering digunakan untuk bisnis dan juga dalam keuangan karena lebih mudah. Di sini fitur-fiturnya sangat banyak dan juga sangat bagus untuk kita gunain ya teman-teman dalam menghitung keuangan. Jadi di sini untuk menghitung uang-uang. Di sini ada angka. Yang pertama tadi itu tentang huruf-huruf, yang kedua ini tentang angka. Jadi kita kalau mau ngedit angka di Microsoft Excel. Kalau mau mengedit huruf itu di Microsoft Word. Selanjutnya, yang ketiga itu Microsoft PowerPoint. Artinya merupakan program dari Microsoft yang dirancang untuk presentasi. Jadi, yang saya gunain ini contohnya ya teman-teman, Microsoft PowerPoint. Jadi kira PowerPoint ini digunain untuk presentasi. Jadi mempermudah kita mempresentasikan seperti memindahin untuk slide-slide selanjutnya. Dan juga ini membuat presentasi kita soft copy sehingga mudah diakses di berbagai komputer. Dan juga slide-nya itu bisa kita mengedit dengan menarik. Di sini ada slide berbagai macam slide yang bisa kita gunain untuk mengedit agar presentasi atau yang kita ingin tampilkan itu lebih baik. Tentunya dengan PowerPoint ini kita lebih mudah menyampaikan informasi-informasi. Oke, baiklah selanjutnya. Yang keempat itu Microsoft Access.
Jadi, Microsoft Access ini merupakan software Office yang berperan dalam pengolahan database. Ini berarti bahwa database merupakan pusat pengumpulan data individu, sehingga data yang diproses melalui akses kantor dapat dihubungkan satu sama lain. Jadi, maksud dalam Microsoft Access ini sering digunakan untuk di berbagai kalangan bisnis, ataupun pendidikan, ataupun di perkantoran, tapi lebih banyak di bisnis dan juga perkantoran. Karena menggunakan Microsoft Access ini, kita membuat sebuah database yang kita buat bisa diakses di beberapa komputer dan tentunya dalam Microsoft Access ini lebih mudah kita menyalurkannya. Tidak ribet ya teman-teman. Makanya Microsoft Access ini sering digunakan dalam bisnis ataupun dalam perkantoran. Ini kita bisa sambungkan di berbagai komputer tentunya ya. Jadi inilah beberapa Microsoft yang perlu kita pahami ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita tidak tahu, apalagi di zaman sekarang ini yang zamannya serba canggih loh. Kita harus menguasai beberapa Microsoft. Tentunya kita tidak lepas dari empat Microsoft tersebut. Yang tentunya yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga dan keempat. Oke, baiklah teman-teman. Apabila di sini teman-teman ada pertanyaan ataupun lainnya, saya silakan untuk komentar di bawah kolom. Silakan ya teman-teman. Apabila ada kurang dalam yang saya sampaikan, mohon diluruskan dan teman-teman. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Pembahasan dalam video selanjutnya yaitu Microsoft Word ya teman-teman. Kita akan mengulas tuntas dengan Microsoft Word. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.